Tahap pertama dari proses persalinan adalah engagement, yang mana engagement itu artinya kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Dengan adanya kontraksi, maka kepala akan terus turun dan proses penurunan ini disebut dengan descent. Pada waktu kepala turun, posisi sutura sagittalisnya dalam keadaan melintang dan sejajar dengan sumbu jalan lahir. Ini disebut synclitismus. Nah, ini namanya synclitismus. Lalu, jika kepala janin mendekati ke arah promontorium, maka ini disebut dengan asynclitismus. Kemudian, apabila kepala janin mendekati ke arah simfisis, ini disebut dengan asynclitismus posterior. Ini adalah synclitismus, asynclitismus, dan asynclitismus posterior. Tahap selanjutnya adalah pleksi. Ketika kepala bayi ini sudah hampir mendekati HOG3 atau mendekati spina ischiadica dan menyesuaikan dengan jalan lahir, maka kepala bayi akan mengalami pleksi, yang dimana pleksi itu bagian dagu mendekati dada janin. Kemudian, karena adanya kontraksi tadi, dia akan terus terdorong turun. Nah, karena terhambat oleh koksigis, maka terjadilah peristiwa putaran paksi dalam. Karena ini sekaligus menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putaran paksi dalam selesai, maka kepala janin akan mengalami ekstensi. Nah, ekstensi itu adalah kebalikan dari pleksi, yang mana tadi pleksi itu dagu mendekati dada janin, sedangkan ekstensi itu adalah dagu menjauhi dada janin seperti ini. Setelah peristiwa ekstensi, kepala janin akan lahir. Kemudian, tahap selanjutnya akan terjadi putaran paksi luar. Putaran paksi ini bisa terjadi karena bahu menyesuaikan dengan sumbu jalan lahir, seperti ini. Setelah putaran paksi luar selesai, maka terjadilah ekspulsi, yang dimana janin akan lahir seluruhnya. Nah, posisi janin saat keluar itu bukan lurus seperti ini, namun seperti ini. Nah, parietal. Terjadilah ekspulsi dan lahirlah janin seluruhnya. Teman-teman, secara ringkasnya proses persalinan berawal dari engagement, yang mana kepala sudah memasuki pintu atas panggul. Kemudian akan terus terjadi penurunan karena adanya kontraksi disebut dengan descent. Pada saat descent atau penurunan kepala ini terjadi synclitismus, yakni keadaan di mana kepala janin sejajar dengan jalan lahir. Nah, seperti ini. Lalu ada asynclitismus, di mana kepala janin mendekati promontorium, dan asynclitismus posterior, kepala janin mendekati simfisis. Kemudian, kepala janin akan terus turun sehingga sampai di spina ischiadica. Nah, kepala janin akan mengalami pleksi karena adanya tahanan. Janin mengalami pleksi di mana dagu mendekati dada. Setelah mengalami pleksi, kemudian janin akan melakukan putaran paksi dalam. Nah, setelah mengalami putaran paksi dalam dan putaran paksi dalam telah selesai, maka terjadilah ekstensi. Setelah ekstensi, terjadilah putaran paksi luar karena bahu ingin menyesuaikan dengan jalan lahir. Setelah putaran paksi luar, maka terjadilah ekspulsi, yaitu janin akan lahir secara keseluruhan. Nah, seperti ini. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.